Guys, gue pikir Boracay ini satu pulau yang kalau kayak gini Kawangan gitu. Ternyata nyampe sini ada kotanya guys, keren banget kotanya. Boracay. Salah satu kendaraan khas dan unik di Boracay Island ini adalah e-trike atau electric tricycle. Inilah kendaraan utama di Boracay Island. E-trike adalah motor roda 3 bertenaga listrik yang menggantikan tricycle bensin lama. Untuk kapasitas penumpangnya bisa memuat 4 hingga 6 penumpang. Dan juga teman-teman Indonesia yang ingin menaiki e-trike ini bisa sharing dengan penumpang lain dengan tarif yang sangat murah, ataupun teman-teman Indonesia bisa juga charter untuk private atau sewa untuk grup. Nah, betulnya selain e-trike di Boracay Island juga teman-teman Indonesia akan menjumpai hub on hub atau hoho bus, parau dan bangka serta kendaraan kecil lainnya yang bisa teman-teman gunakan. Nah, teman-teman Indonesia, sekarang AA lagi berada di Boracay City. Jadi selain wisata pantai, ternyata di Boracay ini juga terdapat pusat ekonomi dan bisnis yang berada di tengah-tengah pulau. Dan seperti tadi, selain e-trike, teman-teman Indonesia juga akan menjumpai banyak seperti bus, dan juga di sini ada juga teman-teman Indonesia bisa menggunakan travel. Tapi sedari tadi, dari kemarin juga AA belum melihat jeepney di sini. Nah, jadi banyak banget kendaraan-kendaraan e-trike yang bisa teman-teman gunakan untuk keliling kawasan Boracay Island. Dan ini harganya murah banget, kalau dirupiahkan itu cuman Rp4.000 saja. Teman-teman Indonesia, sekarang aku tengah berada di tengah-tengah Boracay Island dan ini tuh terdapat danau. Di sini udah persis banget seperti kota dan ini juga disebutnya sebagai Boracay City. Jadi pusat ekonomi dan juga bisnis yang ada di Boracay Island berada di tengah-tengah pulau Boracay, dan aku mau mengeksplor daerah kota ini. Hey guys, gue pikir Boracay ini satu pulau yang kalau kayak gini Kawangan gitu. Ternyata nyampe sini ada kotanya guys, keren banget kotanya. Boracay. Kalau untuk lokasinya ini tepat berada di stasiun 2, dan di sini juga ada The Mall dan juga pusat perekonomian dan area danau, taman-taman, sehingga tidak menutup kemungkinan untuk stasiun 2 selalu ramai. Guys, kalau di peta itu kelihatannya kayak satu pulau gitu, pulau doang. Dan aku pikir tuh tadi cuman resort yang pulau itu kecil banget. Kalau di peta tuh kayak kelihatan kecil dan cuman ada resort ataupun hotel. Tapi ternyata begitu sampai di Boracay ini, buset, ada kotanya di tengah-tengah tuh. Dan kendaraannya juga unik, lain daripada yang lain. Bagus sih, keren konsepnya. Jadi kayak kota kecil tapi bagus banget, bersih. Sebetulnya kalau untuk Boracay Island ini, kalau di Indonesia lebih mirip ke Gili Trawangan. Nah, AA sempat juga tuh untuk main-main di Gili Trawangan, dan itu vibe-nya itu konsep untuk lalu lintasnya itu agak mirip. Kalau di Gili Trawangan itu jarang banget, hampir nggak ada motor atau kendaraan bermotor.
Di Gili Trawangan itu lebih banyak menggunakan sepeda dan juga delman. Nah, kalau di Boracay Island ini ada motor tapi jarang banget, dan untuk wisatawan ini menggunakan e-trike ini. Jadi untuk menghindari macet, apalagi untuk e-trike ini sudah elektrik, jadi sudah menggunakan listrik dan bebas polusi. Dan juga nggak berisik banget kalau di Boracay Island ini. Kalau untuk vibe dan suasana di Boracay City ini lebih mirip kayak kawasan Legian, mungkin kayak kawasan Seminyak ataupun Canggu di Pulau Dewata Bali. Nah, ini adalah kota-kota atau kawasan-kawasan tujuan wisata dunia. Banyak wisatawan internasional yang datang ke kawasan-kawasan seperti ini, dan vibe-nya tuh benar-benar mirip banget. Jadi suasananya tuh udah kayak lagi di Seminyak ataupun di Legian. Suara bising di Boracay City ini lebih banyak dari kendaraan bermotor, dan bentor juga ada di sini atau becak motor. Ini biasanya digunakan untuk warga lokal, dan satu lagi travel yang biasa mengangkut wisatawan dari penginapan menuju ke dermaga untuk nyebrang di Malai. Nah, itu biasanya suara-suaranya itu dari kendaraan-kendaraan seperti ini. Nah, ini dia. Kalau untuk e-trike ini suaranya tuh minim banget. Jadi e-trike ini minim polusi, minim suara juga, dan jadi bikin nyaman dan cepat banget. Dan satu lagi, murah, cuma Rp4.000 bisa ke segala macam tujuan yang ada di Boracay Island ini. Nah, buat teman-teman Indonesia yang pengen nyobain e-trike, datang ke Boracay City dan keliling kawasan kotanya juga, jangan hanya kawasan pantai. Memang bagusnya kalau untuk kawasan-kawasan wisata, terutama tempat-tempat yang banyak dikunjungi wisatawan internasional maupun domestik, itu alangkah baiknya memang menggunakan transportasi umum yang ramah lingkungan, yang tidak membuat macet, dan ini bikin nyaman para wisatawan, entah itu internasional maupun domestik, mereka bisa enjoy di kawasan wisata yang memang transportasinya itu murah, nyaman, dan nggak macet tentunya. Jadi banyak wisatawan internasional yang akan datang lagi dan datang lagi untuk menikmati suasananya. Sekarang setelah tadi AA sudah puas keliling-keliling Boracay City dengan jalan kaki, jadi bisa banyak tempat-tempat yang dikunjungi, jadi makin tahu, wawasannya juga makin luas. Jadi buat teman-teman Indonesia yang pengen cari wawasan yang luas, itu kalau bisa traveling dengan jalan kaki. Karena kalau dengan jalan kaki kita bisa tahu lebih banyak hal tentang tempat wisata yang kita kunjungi. Satu lagi, teman-teman Indonesia jangan malu bertanya sesat di jalan, itu benar-benar karena dimanapun kita berada, kita harus banyak bertanya sama warga lokal. Kayak contohnya tadi sebelum AA menggunakan e-trike, itu aku sempat tanya-tanya dulu sama warga lokal mengenai tujuannya kemana, ini arahnya kemana, dan satu lagi tarifnya berapa. Ternyata kalau kita tanya-tanya ke warga lokal, untungnya ini adalah mereka ngasih tahu kalau ternyata ke semua tujuan di Boracay Island ini kita hanya mengeluarkan Rp4.000 saja. Ditambah dengan ras ataupun parasku yang mirip dengan orang Filipina, jadi membuat
semua orang mengira aku ini adalah warga lokal. Asal jangan ngomong, diem aja dan langsung kasih aja 4.000. Itu udah pasti supirnya ngira kalau AA ini adalah warga lokal Filipina. Karena memang semirip itu orang Indonesia dengan orang Filipina tuh hampir mirip banget. Jadi selama berada di Boracay Island, ini untuk e-trike itu ada 3 warna. Ada warna hijau, yang mendominasi adalah hijau, biru, dan juga putih. Tapi kalau untuk warna putih itu jarang-jarang, kebanyakan warna hijau dan juga biru. Jadi teman-teman Indonesia kalau menggunakan e-trike ini nggak usah takut nyasar, karena memang Pulau Boracay ini itu ya mungkin kalau teman-teman Indonesia untuk jalan-jalan kaki keliling Boracay Island juga masih bisa sebenarnya. Ataupun teman-teman Indonesia menggunakan e-trek sampai ke tujuan akhir dan teman-teman Indonesia balik lagi nih menggunakan e-trek di tujuan awal tadi pada saat teman-teman Indonesia menaikinya. Dan jangan lupa bertanya karena supir-supir e-trek ini baik-baik banget. Jadi kalau kita nanya, kita nyasar ataupun kita bingung di jalan, mereka akan mengantarkan kita ke tujuan. Minimal teman-teman Indonesia kasih tahu aja nginepnya di mana, apakah stasiun 1, 2 atau 3 ataupun nama hotelnya dan mereka akan mengantarkannya. Guys, seru banget nih naik ini guys. Ditambah musiknya musik dangdut. Naiki e-trek dengan musik dangdut sakitnya tuh di sini di dalam hatiku. Ternyata sampai juga ke Boracay Island. Baiklah teman-teman Indonesia, karena ini AA sudah sampai tujuan setelah tadi kita keliling-keliling Boracay City dan juga keliling Boracay City menggunakan e-trike dengan hanya Rp4.000. Sekarang waktunya AA untuk balik ke penginapan dan istirahat. Nah teman-teman Indonesia jangan lupa untuk like, subscribe dan juga komen positif. Kita sama-sama bangun channel ini jauh lebih baik lagi supaya aku bisa ajak teman-teman Indonesia berkelana ke tempat-tempat lain dan tempat-tempat baru.